Baik, pada materi yang pertama yaitu tentang validasi metode analisis. Jadi, validasi metode analisis merupakan suatu proses yang dilakukan memastikan bahwa suatu metode analisis memiliki keakuratan, presisi, dan keadalan yang baik dalam menentukan kadar suatu zat dalam suatu penelitian. Analisis obat atau bahan alam. Validasi metode sangat penting agar hasil pengujian dapat dipercaya dan digunakan dalam pengendalian mutu. Berdasarkan jurnal yang digunakan, terdapat beberapa parameter validasi metode analisis yang diuji. Di antaranya yaitu limit of detection, limit of quantitation, serta robustness dan redundancy. Jadi yang pertama yaitu limit of detection atau LOD. Limit of detection atau LOD adalah konsentrasi terkecil dari suatu analit yang masih dapat terdeteksi oleh metode analisis tetapi belum dapat ditentukan jumlahnya secara akurat. Parameter ini juga digunakan untuk menunjukkan tingkat sensitivitas suatu metode analisis dalam mendeteksi keberadaan senyawa pada konsentrasi yang sangat kecil. Jadi semakin kecil nilai LOD maka semakin sensitif metode tersebut dalam mendeteksi suatu senyawa. Selanjutnya masuk pada perhitungan dan hasil LOD. Jadi pada penelitian dalam jurnal ini nilai LOD dihitung menggunakan rumus LOD sama dengan 3,3 dikali SD per D, di mana SD merupakan standar efisiensi dari respon analit dan D merupakan slope atau kemiringan dari kurva kalibrasi. Berdasarkan hasil penelitian, nilai LOD untuk metode UV spektrometri adalah 0,88 mikrogram per mililiter, sedangkan untuk metode RPH-PLC adalah 0,041 mikrogram per mililiter. Hasil ini menunjukkan bahwa metode RPH memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode UV spektrometri karena mampu mendeteksi konsentrasi senyawa dalam jumlah yang lebih kecil. Sedangkan limit of quantitation atau LUQ, limit of quantitation atau LUQ adalah konsentrasi terkecil dari suatu analit yang masih dapat ditentukan secara kuantitatif dengan tingkat akurasi dan presisi yang baik. Berbeda dengan LOD yang hanya menunjukkan kemampuan metode dalam mendeteksi keberadaan senyawa, LUQ menunjukkan batas minimum suatu senyawa yang masih dapat diukur secara pasti dan dapat dilaporkan sebagai nilai kuantitatif. Jadi selanjutnya termasuk pada perhitungan dan hasil LOQ. Jadi dalam penelitian ini nilai LOQ dihitung menggunakan rumus LOQ sama dengan 10 dikali SD per D, dengan SD sebagai standar deviasi respon dan D sebagai slope dari kurva kalibrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai LOQ untuk metode UV spektrometri adalah 2,7 mikrogram per mililiter, sedangkan untuk metode PLC adalah 0,125 mikrogram. Jadi hasil bahwa metode RPH-PLC memiliki kemampuan lebih baik dalam mengukur konsentrasi senyawa dalam jumlah kecil secara akurat dibandingkan dengan metode UV spektrometri. Selanjutnya pada materi robustness. Nah, robustness merupakan kemampuan suatu metode analisis untuk tetap memberikan hasil yang konsisten walaupun terjadi perubahan kecil pada kondisi analisis. Pengujian robustness dilakukan untuk mengetahui apakah metode analisis tetap stabil, terdapat sedikit variasi pada parameter analisis dalam penelitian ini. Uji robustness dilakukan dengan mengubah panjang gelombang pengukuran sebesar plus minus nanometer yaitu 2 dan 2,5. Selanjutnya pada robustness. Nah, robustness merupakan kemampuan suatu metode analisis untuk tetap memberikan hasil yang konsisten walaupun terjadi perubahan kecil pada kondisi analisis. Pengujian robustness dilakukan untuk mengetahui apakah metode analisis tetap stabil ketika terdapat sedikit variasi pada parameter analisis. Dalam penelitian ini, uji robustness dilakukan dengan mengubah panjang gelombang pengukuran sebesar plus minus 2 nanometer yaitu dari 254 nanometer menjadi 2 nanometer dan 256 nanometer. Sedangkan pada hasil robustness, hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan kecil pada panjang gelombang tersebut tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap nilai absorbansi yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa metode analisis yang digunakan memiliki ketangguhan yang baik atau bersifat robust, sehingga metode tersebut tetap dapat memberikan hasil analisis yang stabil meskipun terjadi sedikit perubahan pada kondisi pengujian. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu redundancy. Nah, redundancy adalah kemampuan suatu metode analisis untuk menghasilkan data yang konsisten ketika analisis dilakukan oleh analisis yang berbeda atau dalam kondisi laboratorium yang berbeda. Parameter ini juga penting untuk mengetahui tingkat reproduksibilitas metode analisis sehingga metode tersebut dapat digunakan secara luas berbagai analis tanpa memberikan hasil yang berbeda secara signifikan.
Jadi hasil dari Rugendenz dalam penelitian ini, pengujian Rugendenz dilakukan dengan melibatkan dua analisis yang berbeda untuk menganalisis sampel yang sama. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa relatif standar deviation RSD yang diperoleh kurang dari 1%, yang menunjukkan bahwa metode tersebut memiliki tingkat reproduksibilitas yang sangat baik, dan hasil analisis yang dihasilkan juga dapat dipercaya. Sekian dari saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, metode analisis untuk penentuan Boswells acid dari Boswellia, metode UV spektrometri, dan HPLC menunjukkan hasil validasi yang baik. Metode tersebut memiliki sensitivitas yang tinggi yang ditunjukkan oleh nilai LOD yang kecil, kemampuan kuantitatif yang akurat yang ditunjukkan oleh nilai LOQ yang sesuai standar, serta yang kestabilan metode yang baik pengujian Rugendenz dan Rugendenz. Oleh karena itu, metode analisis ini dinyatakan layak digunakan untuk analisis rutin dalam pengendalian mutu obat herbal. Jadi, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.